Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus. Haleluya. Tempat kudus Tuhan.
Biarlah Engkau yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Amin. Sehingga hanya Engkau yang dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita akan pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya.
Yesus kau kebenaran.
tanpa firman-Mu kami tidak bisa bertahan di hari-hari ini. Urapan Allah ada dalam hidup hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu, agar setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi Tuhan pegangan kami untuk kami terus maju di hari-hari ini, karena kami tahu Engkau bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih bisa dapat beribadah kepada Tuhan, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kita belum bisa berkumpul di gereja sebagaimana yang kita inginkan bersama-sama saudara-saudara. Tetapi tidak mengapa saudara-saudara, biarlah kita kiranya dengan serius terus rindu mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, karena layaklah kita melakukannya atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Mari sama-sama kita akan melihat firman Tuhan hari ini untuk kita dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Kita masih melihat kehidupan kita sebagai rumah Allah yang merupakan sebuah anugerah yang luar biasa, rahasia yang tersimpan berabad-abad, kata firman Tuhan, di mana Allah berdiam di dalam kehidupan kita. Efesus pasal 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara-saudara, dari beberapa ayat yang kita baca tadi, kita melihat ada beberapa gambaran dari hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai murid Kristus. Yang pertama, ayat 19 dikatakan di sini, kita adalah warga dari orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. Kita sebagai anggota keluarga dari keluarga Tuhan. Lalu ayat 20 sampai ayat 22, kemudian Paulus beralih kepada satu gambaran yang lain dari hidup kita, yaitu sebagai bangunan tempat kediaman Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara-saudara, artinya hidup kita ini, kekristenan kita, iman kita itu dibangun di atas pengajaran para rasul dan para nabi. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, batu patokannya, batu dasarnya. Saudara-saudara, hidup kita, iman kita, pengharapan kita harus berdiri di atas dasar pengajaran para rasul dan para nabi, yaitu Alkitab. Saudara, inilah pengajaran para rasul dan para nabi, inilah Alkitab kita. Harus berdasarkan itu. Di luar ini, saudara-saudara, di luar pengajaran Alkitab, maka itu bukanlah bangunan yang berkenan kepada Tuhan. Lalu ayat 21, di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Kristus seluruh bangunan itu rapi tersusun. Saudara tahu, salah satu sifat Allah adalah Allah itu teratur dalam segala-galanya. Itu sebabnya ketika Tuhan juga membangun hidup kita sebagai bait Allah yang kudus, Dia mau membangun hidup kita rapi tersusun. Rapi tersusun di atas batu yang lain, lalu di samping batu yang lain, kita rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di
di dalam Tuhan. Saudara-saudara, rumah tempat kediaman manusia saja, rumah tempat kediaman kita saja, kita inginkan bangunan rumah tempat tinggal kita itu menjadi sesuatu yang kelihatan rapi, tersusun dengan baik. Saudara-saudara, coba kalau misalnya rumah kita dibangun oleh tukang dan kita melihat penyusunan batu batanya itu tidak baik, saudara-saudara, tentunya kita tidak akan mau seperti itu, memakai tukang-tukang yang seperti itu. Hidup kita sebagai rumah Tuhan juga demikian. Dikatakan di dalam Yesus, di dalam Kristus tumbuh, berkembang, bertumbuh. Seluruh bangunan itu rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Lalu di dalam Kristus, di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Hidup kita ini harus mau dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu pengajaran para rasul dan para nabi, berdasarkan dibangun di atas dasar Kristus Yesus. Lalu hidup kita di dalam Kristus turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Petrus berkata demikian di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, kemudian firman Tuhan berkata, ayat 1 kita baca mulai. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca ini mengingatkan kita, saudara-saudara, jangan sampai kita salah mengerti. Sebab firman Tuhan berkata di dalam ayat yang lain, Tuhan mau kita menjadi orang yang dewasa. Tetapi ayat yang kedua ini dikatakan kita hendaknya seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Mana yang benar? Maksud daripada Petrus di dalam ayat-ayat ini adalah supaya kita benar-benar murni di hadapan Tuhan. Kita menjadi seperti bayi yang baru lahir. Maksudnya saudara-saudara bukan supaya kita tetap tinggal dalam sifat kanak-kanak, bukan saudara-saudara. Tetapi makanan rohani kita, saudara-saudara, harus kita jaga, yaitu makanan rohani yang murni, yaitu firman Allah. Jangan sampai kita terseret oleh pengajaran-pengajaran yang kelihatannya indah, saudara-saudara, tetapi hanya berdasarkan pikiran manusia, hanya berdasarkan pendapat manusia, hanya berdasarkan asumsi dari manusia. Jangan. Harus berdasarkan firman Allah ini. Itu yang dimaksudkan oleh Petrus di dalam ayat-ayat yang kita baca itu. Jadi bukan supaya kita tetap tinggal dalam sifat kanak-kanak, bukan, saudara-saudara. Tetapi makanan kita supaya kita jaga makanan rohani kita murni dari firman Tuhan. Lalu saya ulangi baca ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saudara-saudara, lalu kemudian disebutkan bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 4 dikatakan, biarlah kita datang kepadanya, yaitu batu hidup. Siapa yang dimaksud di sini batu hidup? Yaitu Yesus Kristus, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Yesus yang ditolak oleh orang Yahudi,
tua-tua, para ahli Taurat, ahli-ahli agama, tokoh-tokoh agama Yahudi menolak Yesus. Padahal sesungguhnya dialah batu penjuru yang dipilih oleh Allah untuk mendirikan gerejanya, mendirikan rumahnya, mendirikan baitnya yang kudus. Lalu ayat 5, kita datang kepada Yesus sebagai batu penjuru itu. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Hidup kita, pribadi lepas pribadi, biarlah kita menyerahkan hidup kita, membawa hidup kita, memberi diri kita untuk digunakan oleh Tuhan sebagai batu hidup. Saudara, hal ini memiliki arti yang sangat luar biasa bagi kita. Saudaraku, siapapun juga engkau, bagaimanapun kondisimu, bagaimanapun statusmu, hidup kita ini, saudara-saudara, berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan mau memakai kita untuk satu rumah rohani, menjadi pelengkap di dalam rumah Allah, bangunan rumah Allah. Saudara bisa bayangkan rumah tempat tinggal saudara itu terdiri dari berapa banyak batu bata? Mungkin ratusan atau ribuan batu bata. Coba satu saja dari antara batu bata itu tidak ada, maka rumah itu tentunya akan menjadi tidak sempurna, tidak baik, akan menjadi bolong, berlubang. Satu saja dari ribuan batu yang digunakan itu, saudara-saudara, lalu satu saja kemudian tidak ada, maka rumah itu tidak sempurna, rumah itu tidak baik, rumah itu sangat cacat kelihatannya. Itu sebabnya firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa siapapun saudara, siapapun saya, hidup kita sangat berarti di hadapan Tuhan. Saya mau katakan begini, saudara. Tanpa saudara, rumah Tuhan itu tidak akan sempurna. Sebegitu penting hidup saudara dan saya di hadapan Tuhan. Tetapi itu akan terjadi, saudara-saudara, kalau kita mau memberikan diri kita digunakan oleh Tuhan sebagai batu yang hidup, digunakan untuk pembangunan rumah rohani. Saudara, berikan hidup kita kepada Tuhan untuk digunakan sebagai batu yang hidup untuk membangun rumah rohani, gereja Tuhan secara universal. Jangan lihat keadaanmu yang banyak kekurangan, tetapi lihatlah kuasa Allah yang sanggup mengubahkan hidup kita menjadi sesuatu yang indah, sangat indah di hadapan Tuhan. Hal-hal ini, saudara, membuat kita harus sadar kita tidak boleh menganggap remeh, menganggap rendah saudara-saudara kita yang lain, sesama anak Tuhan, karena mereka adalah orang yang dipilih oleh Tuhan juga untuk melengkapi rumah rohani itu, gereja Tuhan, rumah Tuhan secara rohani. Saya dan saudara dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari sebuah rumah yang megah, sebuah rumah yang maha indah, yaitu rumah tempat kediaman Allah sendiri. Sekali lagi, syaratnya adalah biarlah kita mau digunakan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan rumah rohani. Saudara, kita akan melihat bagaimana janji Tuhan terhadap gereja Tuhan, terhadap rumah Tuhan di akhir zaman. Di dalam kitab Hagai, kita melihat kitab Hagai pasal yang kedua, saudara-saudara, pasal yang kedua, ketika
bangsa Israel ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Hagai karena mereka menterbengkalaikan pembangunan bait Allah secara fisik pada waktu itu sesudah mereka kembali dari pembuangan. Lalu kemudian datang nubuatan firman Tuhan melalui Nabi Hagai yang akan digenapi dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Hagai pasal 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau kita memperhatikan saudara-saudara, dari beberapa ayat yang kita baca ini selalu ditegaskan bahwa ini adalah firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam. Artinya saudara-saudara, ini ya dan amin. Bukan karangan, bukan hanya pikiran dari Nabi Hagai, tetapi merupakan pikiran dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat, sehingga barang-barang yang indah akan datang mengalir ke rumah Tuhan. Tuhan akan memenuhi rumahnya dengan kemegahan, dengan kemuliaan. Lah bahkan luar biasa di sini disebutkan, adapun rumah ini ayat 10, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Secara fisik ini sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Kenapa? Karena kemegahan rumah yang semula, yaitu kemegahan rumah yang dibangun oleh Salomo, di dalam kitab Raja-Raja dan dalam kitab Tawarik kita bisa membaca itu luar biasa. Sebagian besar perabotannya terbuat dari emas. Luar biasa. Indahnya, mahalnya, luar biasa. Lalu kemudian disebutkan rumah yang akan dibangun oleh orang Israel di zaman Nabi Hagai akan lebih megah dari rumah yang dibangun oleh Salomo. Itu tidak mungkin. Karena rumah yang mereka akan bangun itu terbuat dari kayu. Kayu dibandingkan dengan emas tidak mungkin. Lalu rumah yang mana yang dikatakan oleh Nabi Hagai di sini? Yang kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, lebih megah dari bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Ini berbicara tentang gereja Tuhan. Ini berbicara tentang saya dan saudara sebagai rumah Allah yang dibangun oleh Tuhan di akhir zaman ini. Janji Tuhan, Tuhan akan memenuhi kita dengan kemegahannya, dengan kemuliaannya, dengan kuasanya. Ketika Allah menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat, semua orang bergoncang, semua sendi-sendi kehidupan bergoncang. Semua orang takut, semua orang mengalami kekhawatiran hari-hari ini. Tetapi kita sebagai anak Tuhan justru harus menengadah ke langit, menengadah kepada Tuhan, menantikan kebenaran janji Tuhan bagi kita. Dalam situasi yang seperti sekarang ini, justru firman Tuhan berkata, maka barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir ke dalam rumah Tuhan. Cara Tuhan seperti apa? Saya tidak tahu. Tetapi ini janji Tuhan. Berulang kali Nabi Hagai berkata, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, yakini, imani. Ini akan kita alami sebagai umat Tuhan di hari zaman ini. Masalahnya adalah apakah kita mau memberi
kita juga digunakan oleh Tuhan sebagai batu yang hidup itu? Apakah kita juga mau memberi diri kita sebagai bagian dari rumah rohani yang sedang dibangun oleh Tuhan? Atau kita mau mengasihani diri kita sendiri, tinggal dalam keadaan mengasihani diri sendiri? Tidak, saudara-saudara. Kita harus secara aktif membawa diri kita, memberi diri kita dibangun oleh Tuhan sebagai batu yang hidup, digunakan oleh Tuhan, digunakan oleh Tuhan. Nabi Yesaya berkata, saudara-saudara, Nabi Yesaya pasal 56, kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat yang ke-6 dan ayat 7, firman Tuhan berkata, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudara-saudara, ini janji Tuhan kepada gereja Tuhan di akhir zaman, kepada rumah Allah yang dibangun oleh Allah sendiri. Orang-orang asing termasuk saya dan saudara yang beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi nama Tuhan, menjadi hamba-hamba kepada Tuhan, memelihara janji Tuhan, berpegang kepada perjanjian Tuhan. Mereka akan dibawa, kita akan dibawa ke gunungku yang kudus, di rumah Allah, dan diberi kesukaan di rumah Tuhan. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Haleluya, saudara-saudara. Hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Kalau kita membawa diri kita sebagai batu hidup, digunakan untuk pembangunan rumah rohani bagi Allah, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kemuliaan, kata kitab Hagai tadi, akan dipenuhi dengan kemegahan dari Tuhan, megah, mulia. Dan yang berikutnya di sini disebutkan akan dipenuhi dengan kesukaan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan. Oh, saudara-saudaraku, ada begitu banyak orang kehilangan sukacita hari-hari ini. Ada begitu banyak orang hidup dalam tekanan, hidup dalam stres, depresi hari-hari ini. Karena berbagai faktor, karena berbagai sebab. Ada karena virus corona yang masih merajalela, ada karena imbas-imbas dari virus corona, sakit penyakit, kemudian krisis ekonomi, tekanan ekonomi, dan lain sebagainya. Banyak orang begitu depresi hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan berkata, bagi kita yang memberi diri kita menjadi bagian dari pembangunan rumah rohani, Tuhan akan memberi kesukaan di dalam rumah doanya. Disebutkan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudara, kita gereja Tuhan akan disebut sebagai rumah doa, dipenuhi dengan sukacita, kesukaan, dipenuhi dengan kemegahan, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, janji ini ya dan amin, dan akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah kita memberi diri kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini saya Tuhan, ini aku Tuhan. Bentuk hidup saya menjadi batu yang hidup, sebagai batu yang hidup
untuk Engkau pakai bagi pembangunan gereja. Beri dirimu kepada Tuhan, bawa hidupmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan memenuhi hidup kita dengan kemegahan. Tuhan akan memenuhi hidup kita dengan kemuliaan. Tuhan akan memenuhi hidup kita dengan sukacita, sehingga hidup kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan sebuah pujian. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Jadikan aku sebagai rumah doa. Haleluya, haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang. Haleluya. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan kerinduan kami. Tuhan, Engkau telah menebus hidup kami dengan darah-Mu yang kudus. Engkau yang telah memanggil dan memilih kami menjadi umat kepunyaan-Mu, menjadi batu-batu yang hidup. Tuhan, pakailah hidup kami. Tuhan, bentuklah hidup kami. Tuhan, layakkanlah hidup kami untuk menjadi batu hidup Engkau pakai bagi pembangunan rumah-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, urapilah hidup kami dalam nama Yesus. Tuhan, berkati seluruh umat-umat-Mu yang mendengarkan rekaman firman Tuhan ini. Biar kiranya hidup kami bawa kepada Tuhan. Persembahkan hidup kami ini kepada Tuhan. Untuk Engkau pakai bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah Engkau genapi janji firman-Mu bagi kami, gereja di akhir zaman ini. Penuhi hidup kami dengan kemegahan-Mu. Penuhi hidup kami dengan kemuliaan-Mu. Penuhi hidup kami dengan damai sejahtera-Mu. Penuhi hidup kami dengan kesukaan dari Tuhan. Sehingga hidup kami boleh Tuhan menjadi alat bagi semua bangsa, semua orang untuk datang mengenal Engkau, menyembah Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Berkati seluruh umat-umat-Mu di sepanjang minggu yang akan kami
jalani Tuhan. Haleluya, Yesus. Hamba-Mu berdoa biarlah kiranya Engkau jaga, lindungi, dan berkati kami semua di sepanjang minggu ini. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit menular apapun, binatang-binatang buas apapun. Pelihara kami dalam kekuatan dan kuasa. Terpujilah nama Tuhan. Jauhkan kami dari orang-orang jahat yang ingin mengganggu, merugikan kami. Jauhkan segala kuasa-kuasa setan, roh-roh jahat, kuasa iblis yang coba-coba mengganggu, merugikan kami. Tuhan lindungi dan berkati segala pekerjaan usaha dari umat-umat. Bahkan Engkau lipat gandakan Tuhan penghasilan dari umat-umat-Mu di hari-hari ini. Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu, mujizat-Mu, sehingga umat-umat-Mu mengalami keberkatan yang berlimpah dari Tuhan di sepanjang minggu ini. Terpujilah nama Tuhan. Karuniakan kami kesehatan tubuh, karuniakan kami sukacita dan damai sejahtera. Bapa Sorgawi, kami berdoa buat rencana kami, kerinduan kami minggu depan Tuhan. Jikalau Engkau berkenan, kami akan memulai ibadah di gereja, berkumpul di gereja, sebagaimana pemerintah kami yang sudah mengizinkan untuk mengadakan ibadah di tempat ibadah ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tolong kami, biarlah Engkau berikan kami kesehatan, biarlah Engkau berikan kami sukacita dan damai sejahtera, sehingga minggu depan, minggu yang akan datang, kami sudah dapat berbakti bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain di rumah Tuhan yang biasa kami pakai untuk beribadah. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami. Tuhan tolonglah pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran mereka Tuhan. Tuhan berkati. Karuniakan mereka hikmat bijaksana dari Tuhan, kewibawaan Tuhan untuk terus bekerja dengan giat, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, dapat memimpin bangsa dan negara kami keluar dari krisis ekonomi, krisis kesehatan karena virus corona yang merajalela di seluruh dunia hari-hari ini. Tolong pemerintah kami. Demikian juga pemerintah daerah Kota Jakarta, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong pemerintah kami Kota Jakarta, Gubernur Bapak Anies Baswedan, wakilnya Tuhan, Engkau tolong supaya mereka dapat bekerja dengan baik sehingga Kota Jakarta dapat bebas Tuhan dari virus corona. Kami berdoa kepada-Mu, kalau Tuhan berkenan, kami memohon kepada-Mu kemurahan-Mu, pertolongan-Mu. Tuhan, hentikan penyebaran virus corona di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kepada-Mu ya Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk seluruh aparat TNI dan Polri yang menjaga keamanan, ketertiban. Tuhan, Engkau berkati mereka. Demikian juga seluruh tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja dengan baik hari-hari ini. Tuhan berkati dan lindungi mereka. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Kita mohonkan berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu, sehingga damai sejahtera dari Allah Bapa kita lah, serta kasih karunia yang melimpah dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita lah, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus, Allah penolong, penghibur dan pembela kita lah, yang senantiasa nyata menyertai kita
siang dan malam, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya kita bertemu dengan Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, perlu kami umumkan tadi seperti yang saya ucapkan dalam doa tadi, minggu depan rencana kita sudah akan beribadah di City Resort. Itu sebabnya siapkan diri kita. Kami juga sudah mempersiapkan segala sesuatu yang sesuai dengan protokol kesehatan di gereja kita. Itu sebabnya siapkan diri kita, jaga kesehatan kita, supaya minggu depan kita sudah dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.